Selama 3 tahun, Vladimir Putin membombardir kota-kota Ukraina hingga menjadi gelap beku. Sekarang, akhirnya lampu-lampu di Rusia pun padam. Dalam perkembangan yang mengejutkan, perang energi telah menyeberangi perbatasan, membuat wilayah kaya Beograd membeku dalam suhu minus 10 derajat. Namun inti ceritanya adalah pengkhianatan. Gubernur setempat telah bertindak di luar kendali, secara terbuka menuntut agar Kremlin menghentikan serangannya ke Ukraina karena kotanya hancur akibat serangan balasan. Putin sangat marah atas pernyataan ini dan dia menyebut gubernur itu sebagai pengkhianat Rusia. Inilah kenyataan brutal dari perang yang akhirnya sampai ke rumah sendiri. Mari kita mulai dengan lampu-lampu yang padam di Beograd. Dan saya benar-benar maksudkan secara harfiah. Lihatlah ini. Jangan dari orang-orang. Sebelum perang, Beograd adalah salah satu kisah sukses Rusia. Kota ini memiliki basis industri yang kuat, sektor pertanian yang sangat produktif, dan karena terletak di perbatasan Ukraina serta berada di jalur kereta api yang menghubungkan Rusia ke Eropa, kota ini menjadi pusat transportasi dan logistik yang strategis. Warga di wilayah tersebut mendapat manfaat karena memiliki pekerjaan bergaji tinggi, infrastruktur baik, dan peluang ekonomi lebih baik dibanding wilayah di luar Moskow. Namun, hal yang sama yang membuat Beograd berharga sebelum perang, kini justru membuatnya menjadi target. Lokasinya, yang tepat di sebelah Ukraina, membuatnya berada dalam jarak serang yang mudah. Setiap kali Putin mengebom Kiev, Ukraina membalas, dan Beograd yang terkena dampaknya. Selama 2 bulan terakhir, Ukraina secara sistematis menyerang infrastruktur Beograd, pembangkit listrik, fasilitas pemanas, dan sistem energinya. Jutaan orang di wilayah itu tanpa listrik dan pemanas. Di tengah musim dingin, suhu secara rutin mencapai minus 10 derajat Celcius atau sekitar 10 derajat Fahrenheit dan orang-orang menghadapi pemadaman listrik setiap hari. Beginilah keadaannya saat listrik padam. Kami tidak peduli. Di beberapa apartemen, radiator, benda yang seharusnya menghangatkan gedung, benar-benar membeku. Air di dalam pipa berubah menjadi es, dan para blogger lokal mengunggah video yang mengatakan semuanya buruk dan tidak mungkin untuk hidup. Singkatnya, saya akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Singkatnya, saya akhirnya memutuskan untuk berhenti berhemat pada diri sendiri dan memanjakan diri saya yang tercinta. Saya membeli barang seperti ini untuk diri saya sendiri. Pemanas yang kuat karena agak dingin. Kalau tidak, entah kenapa terasa lebih dingin. Menunjukkan bagaimana saya bertahan hidup di Belgorod. Karena ancaman rudal terbaru, saya sudah 3 hari tidak memiliki air panas atau pemanas, dan kadang-kadang bahkan tidak ada listrik sebenarnya. Kami akan menghadapi suhu 15 hingga 20 derajat di bawah 0 minggu ini. Berikut cuplikan kemarin. Kami memasak beberapa hal, tapi itu bukan inti ceritanya. Saya membahas ini karena bingung mau rekam dan posting apa. Kemarin saya keluar rumah, lalu ada ancaman rudal dan saya langsung lari secepatnya. Saya bahkan tidak sadar bagaimana bisa sampai di pintu masuk gedung. Rasanya menakutkan. Yang menarik, mereka tidak resmi memberlakukan pembelajaran jarak jauh dan universitas kami juga tidak punya pemanas. Kamu tidak bisa melihat video dan vlog saya dari Belgorod karena situasinya sangat buruk dan tidak mungkin hidup di sana. Itu saja. Semoga saya bisa segera menghubungi kalian lagi. Orang Rusia akhirnya mengalami apa yang telah dialami orang Ukraina selama 4 tahun terakhir. Dan gubernur Belgorod, dia tidak menyalahkan Ukraina, dia menyalahkan Moskow. Berikut apa yang dia katakan secara terbuka. Setelah detailnya. Setelah analisis mendalam oleh para insinyur pemanas dan listrik kami terhadap kerusakan terbaru pada fasilitas utilitas kami, kini kami memahami bahwa rumah-rumah di Belgorod yang terhubung ke pemanas terpusat tidak akan menerima air panas sampai akhir musim pemanasan. Di atas segalanya, dia mengakui hal luar biasa.
Ukraina tidak menyerang Belgorod secara preemptif. Mereka menyerang sebagai balasan setelah Rusia menyerang kota-kota Ukraina seperti Kiev. Dengan kata lain, serangan Putin menyebabkan penderitaan rakyatnya sendiri. Dalam pidato publik yang sama, gubernur mendesak Kremlin untuk berhenti menyerang kota-kota Ukraina. Dia mengatakan kepada Moskow bahwa pertahanan udara mereka tidak cukup melindungi wilayah itu. Pernyataan dari gubernur ini membuat beberapa blogger perang Rusia benar-benar kehilangan akal. Contohnya, saluran Telegram Rusia Kremlin Snuff Box menyebut lebih buruk dari pengkhianat. Menurut sumber pemerintah setempat, Gubernur Beograd ingin memperkuat pertahanan udara sebelum membombardir Ukraina. Gubernur membuat pernyataan ini sebelum mengumumkan masalah energi baru dan evakuasi sebagian warga Beograd. Gubernur menyatakan bahwa dia telah berulang kali meminta Moskwa untuk memperkuat pertahanan udara Beograd. Dia diberitahu bahwa hal itu saat ini tidak memungkinkan. Selain itu, mempertahankan Beograd sangat sulit. Wilayah musuh terlalu dekat. Lalu, dalam luapan amarah, gubernur berkata, "Biarkan mereka beri kami pertahanan udara dulu, lalu bom Ukraina. Mereka sudah meninggalkan kami dan tak bisa melindungi. Dan untuk setiap serangan ke Kiev atau kota musuh lainnya, kami akan diserang balik." Mereka gagal melindungi rakyat Beograd, jadi seharusnya tidak mengebom siapapun. Karena pernyataan ini, propagandis Rusia menuduhnya pengkhianat dan mengatakan itu tak enak didengar. Ini terkesan seperti pengkhianatan yang tidak bisa diterima bahkan jika itu datang dari gubernur. Sekarang, begini, gubernur ini bukanlah gubernur yang pro-Ukraina atau pendukung NATO. Faktanya, di Rusia, gubernur tidak dipilih melalui suara rakyat. Mereka ditunjuk oleh Kremlin alias Putin. Tapi meskipun begitu, meskipun dia mendapatkan jabatannya dari Putin, dia tetap mengkritik Kremlin yang menunjukkan betapa buruknya situasi di Beograd. Rakyatnya kedinginan, listrik padam, dan Kremlin tidak bisa atau tidak mau melindunginya. Menyebutnya sebagai pengkhianat tidak membuat radiator bekerja, tidak menyalakan listrik kembali, dan tidak membuat orang Rusia tetap hangat. Situasinya sudah begitu buruk, sehingga gubernur sekarang menyerukan evakuasi dalam pernyataan publik. Dalam komentar publik Rabu, dia menyebut pasokan listrik dan pemanas sangat sulit, kritis, dan berkepanjangan. Dia juga menyatakan situasi di wilayah itu hampir katastrofik. Karena itu, dia mendesak keluarga dengan anak segera mengungsi ke wilayah lain dan jika memungkinkan, semua orang diminta meninggalkan daerah tersebut. Pikirkan apa artinya ini? Karena perang yang dimulai oleh Putin, kota-kota di Rusia menjadi tidak layak huni, pejabat Rusia memberitahu rakyatnya sendiri untuk melarikan diri, dan bagi banyak orang Rusia, ini terasa seperti Perang Dunia Kedua seperti invasi Nazi. Keluarga-keluarga terpaksa mengungsi, kota-kota dibombardir, dan warga sipil melarikan diri. Tapi kali ini, mereka bukan melarikan diri karena penjajah asing, mereka melarikan diri karena konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh Putin. Dan tebak apa? Belgrad hanyalah permulaan. Ini adalah gambaran awal tentang apa yang akan terjadi jika Putin tidak menghentikan perang. Ukraina semakin kuat dan perang energi menyebar ke semakin banyak wilayah. Karena baru minggu lalu, saat Ukraina menargetkan pembangkit listrik Belgrad, mereka juga mulai menyerang lokasi energi Bryan. Hal itu menyebabkan pemadaman di banyak distrik sekitar wilayah itu, dan kemudian pagi ini perang energi mencapai Sochi. Ini adalah kota wisata utama di Rusia dan ini adalah tempat favorit Putin di Laut Hitam. Disinilah Putin membangun rumah miliaran dolarnya tepat di tepi pantai Laut Hitam. Dan sekarang kota mereka telah diserang drone selama kurang lebih 3 jam tadi malam. Menurut rekaman warga, sebuah pabrik pemanas diduga menjadi salah satu target. Perang kini mendekat ke rumah dan kali ini datang ke kota favorit para oligarki Rusia, elit dan pejabat tinggi. Meskipun semua ini terjadi, propaganda Rusia terus menyerukan pemusnahan Putin. Mereka tidak mau damai, hanya ingin penyerahan diri. Simak cuplikan televisi Rusia ini. Pria itu berbicara tentang formula perdamaian untuk Ukraina. Apa maksudmu formula perdamaian? Hanya ada satu formula perdamaian untuk Ukraina, yaitu likuidasi Ukraina sebagai sebuah negara.
Itulah satu-satunya formula perdamaian yang menjamin perdamaian di tanah yang mulia dan indah itu, yang dulunya disebut Ukraina.